Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan perjalanan tur pramusim ke Australia menghadapi Perglory pada musim panas nanti. Dikonfirmasi melalui situs resminya, Milan akan kembali melakukan perjalanan ke Australia Barat sebagai bagian dari jadwal pramusim dan mereka akan menghadapi pertandingan melawan Perglory di HBF Park pada 31 Juli waktu setempat. Ini akan menjadi pertandingan terakhir mereka selama pramusim selama tur Asia Pasifik musim panas ini yang juga mencakup pertandingan melawan Arsenal di Singapura dan Liverpool di Hong Kong. Ini akan menjadi perjalanan kedua mereka ke negeri Kangguru itu setelah musim lalu Milan menggelar pertandingan pramusim melawan AS Roma di Stadion Optus di depan 56.000 penonton dan laga tersebut adalah pertemuan pertama tim Serie A di tanah Australia. Milos Kerkez menjadi salah satu bek terbaik di Liga Inggris musim ini dan dia mengakui meninggalkan AC Milan adalah keputusan yang tepat. Sejak meninggalkan San Siro, performa Kerkez terus meningkat tajam dan bahkan banyak klub top Eropa antri untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Kepergiannya dari Milan sedikit kurang baik setelah dia membuat unggahan yang cukup kontroversial pada akun X-nya, namun dia dengan cepat menghapus cuitan tersebut. Kerkez memberikan beberapa komentar tentang keputusannya meninggalkan Milan saat berada di film dokumenter Bermod Jangan Disebut Cinderella Lagi. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Panggilan telepon dari AZ mengubah karir saya. Bermain di Eredivisie membuat saya menjadi diri sendiri dan disitulah saya membuat lompatan besar dalam performa. Itu adalah keputusan terbaik ketika saya bermain di Milan. Theo melakukan hal yang luar biasa ketika melawan Lazio dan saya ingin menirunya. Saya akan menyebut Liga Inggris dengan kata gila. Semua orang di sini menyukai sepak bola. Untuk Hongaria saya akan menggunakan kata cinta. Saya mendapatkan banyak cinta dari semua orang saat saya menggunakan jersey timnas. Untuk Italia saya akan menggunakan istilah ketenangan. Saya memiliki pengalaman indah di sana. Tiani adalah teman baik saya. Dia pemain yang luar biasa. Saya merindukannya karena kami saling memahami dengan sangat baik. Saya menonton beberapa pertandingannya dan saya sangat senang untuknya. Ungkapnya. Rafael Leao musim ini tidak menunjukkan performa gemilang seperti musim-musim sebelumnya, tetapi minat dari klub top Eropa selalu ada untuknya. Jurnalis DAZN yaitu Orazio Acomado mengabarkan melalui cuitan akun X-nya bahwa ada minat dari Atletico Madrid terhadap Leao. Saat ini minat dari klub Spanyol itu dilaporkan masih dalam tahap awal dengan hanya masih memantau situasi sang pemain dan hingga sejauh ini belum ada tawaran resmi yang naik ke atas meja Rossoneri. Perpanjangan kontrak Christian Pulisic saat ini mengalami hambatan karena sang pemain menunggu klarifikasi dari klub. Pulisic telah menjadi salah satu tulang punggung AC Milan dalam 2 musim terakhir, sehingga klub berniat memperpanjang kontraknya dan sejauh ini pembicaraan kontraknya berjalan baik tetapi belum ada pengumuman resmi hingga saat ini. Matteo Moretto pun melaporkan meskipun semuanya telah disepakati dan hanya butuh tanda tangan. Pulisic saat ini sedang menunda proses pembaruan kontraknya karena sang pemain ingin memahami terlebih dahulu tujuan dari proyek klub untuk masa depan. Dalam tweetnya, sang jurnalis mengatakan bahwa pemain Amerika itu ingin klarifikasi terlebih dahulu dari siapa direktur olahraga yang baru sebelum dia setuju untuk memperpanjang masa baktinya bersama klub. Rossoneri harus berhati-hati karena banyak dari klub top Eropa yang sedang memantau situasi Pulisic. Jika kesepakatan gagal tercapai, maka bukan tidak mungkin dia akan pergi untuk menerima tawaran dari klub lain pada musim panas ini. AC Milan akan mendengarkan tawaran yang masuk untuk Mike Mignon pada Mercato musim panas nanti. Milan yang membutuhkan dana setidaknya 100 juta euro akan memperhitungkan penjualan Mignon dan Theo Hernandez untuk mengisi lubang pada kantong mereka. Sang penjaga gawang tidak terlalu tertarik untuk pergi, namun ada beberapa klub yang mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Mignon pada bursa transfer mendatang. Corriere dello Sport melaporkan Rossoneri akan meminta lebih dari 20 juta euro untuk melepas Mignon. Jelas ini angka yang kontras dengan harga pada musim panas lalu. Beberapa faktor penting mempengaruhi nilai pasar sang kiper sehingga 20 juta euro dianggap adalah harga yang wajar untuk transfer sang kiper. AC Milan akan mendengarkan tawaran apapun untuk Theo Hernandez musim panas ini meskipun dari rival di Serie A. Dalam beberapa pekan terakhir, situasi Theo di San Siro semakin memburuk. Bahkan hingga sekarang tidak ada lagi pembicaraan tentang potensi perpanjangan kontraknya. Sebaliknya, dia justru malah lebih cenderung akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Saat ini masih sangat banyak peminat untuk bek kiri itu dan Milan News melaporkan bahwa Juventus ikut dalam antrian untuk mendapatkan tanda tangan Theo. Klub Turin itu dilaporkan akan mengajukan tawaran yang sama seperti Como pada musim dingin lalu, yaitu kurang lebih sebesar 40 juta euro. Jika Andrea Cambiaso meninggalkan Nyonya Tua, maka pintu untuk kedatangan Theo akan terbuka lebar karena dia memiliki kualitas yang tepat untuk menggantikan Cambiaso. Laporan tersebut menyatakan bahwa bek kiri Prancis itu tertarik dengan langkah tersebut mengingat keluarganya ingin tetap tinggal di Italia.
Pietro Mazzara percaya bahwa akan ada protes besar yang sedang direncanakan untuk pertandingan terakhir AC Milan di San Siro melawan Monza. Kekalahan melawan AS Roma akhir pekan ini membuat Milan dipastikan absen pada kompetisi Eropa apapun musim depan. Bahkan CEO mereka yaitu Giorgio Furlani mengatakan musim ini sebagai bencana dan para penggemar tidak setuju dengan pernyataan sang petinggi. Mazzara menerbitkan berita tentang Milan untuk Milan News dan pada bagian awal dia menyatakan kesedihan setelah kekalahan di Olimpico serta apa yang mungkin terjadi pada pertandingan terakhir musim ini di San Siro. Berikut beberapa komentar sang jurnalis. Berapa banyak orang yang menonton laga Roma Milan karena memang mau menikmati pertandingan dan berapa banyak orang yang datang hanya karena kewajiban moral sebagai seorang penggemar. Ya, saya pikir opsi kedua adalah hal yang lebih banyak terjadi karena tidak dapat disangkal bahwa mereka datang untuk menonton setengah hati akibat setelah sekian banyak kekalahan memalukan yang terjadi musim ini. Pertandingan Milan Monza akan menjadi tempat untuk para penggemar melakukan protes terhadap manajemen. Mereka akan membentangkan protes yang keras tetapi tetap beradab karena tidak ada yang mau mendapatkan hukuman di saat seperti ini. Tulisnya. Santiago Gimenez dan Sergio Conceição akan dijatuhi hukuman berupa denda dan larangan bermain akibat kartu merah di laga melawan AS Roma. Gimenez diusir keluar lapangan pada pertengahan babak pertama akibat insiden menyikut dada Gianluca Mancini dan kemudian sang pelatih yaitu Conceição ikut diusir keluar lapangan akibat protes yang dilayangkan kepada wasit beberapa menit sebelum laga usai. Milan News mengonfirmasi bahwa hakim olahraga telah mengeluarkan putusan mengenai kasus dua orang itu. Gimenez akan menjalani skorsing satu pertandingan dan mendapatkan denda sebesar 15.000 euro akibat melakukan kekerasan. Sedangkan Conceição dinyatakan bersalah karena pada menjelang akhir pertandingan babak kedua secara terbuka menentang keputusan wasit yang mengakibatkan dirinya mendapatkan kartu merah. Selain itu dia harus menjalani larangan satu pertandingan dan membayar denda sebesar 5.000 euro.